saudara sekalian. Shalom. Haleluya. Saya bisa maklumi kalau anak yang tiga itu memang kalau di sekolah memang dia teriak. Shalom. Haleluya. Wih, tepuk tangan buat Tuhan. Oke. Mari kita buka Alkitab kita, langsung buka Alkitab aja, teman-teman semua. Di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang kedua, ya, Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Satu ayat aja yang menjadi dasar firman Tuhan kita pada siang hari ini, supaya kita tidak jauh-jauh dari ayat firman Tuhan. Roma 12 ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring. Roma 12 ayat yang kedua. Semua sudah mendapat? Amin. Semua sudah mendapat? Oke, 3, 2, 1. Janganlah Oke, karena ini siang hari ya, jadi mungkin tenaganya pasti, karena kan sudah makan siang ya semuanya ya. Coba yang kompak ya, Roma 12 ayat yang kedua, 3, 2, 1. Oke, kita baca judulnya. Mana ini? Waduh, ada dua. 3, 2, 1. Dari ulat menjadi kupu-kupu. Ya, dari ulat menjadi kupu-kupu. Tadi saya masukkan PowerPoint-nya di komputer, terus Kak Aruf bilang, judul apa ini Om? Dari ulat menjadi kupu-kupu. Masa disuruh jadi ulat jadi kupu-kupu ya Bapak Ibu Saudara-saudara? Saya panggil teman-teman aja ya, biar enak ya. Karena kan kita sama-sama masih muda ya. Coba kita baca. Next ya, nextnya 2 kali. Nah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah menurut, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Next, ini anak I3 tahu ya kalau ini ya. Ya, saya juga nggak bisa baca ini soalnya kecil. Next aja, next. Nah, teman-teman sekalian, ya, di sini firman Tuhan datang kepada jemaat di Roma, dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, kita tengok dulu, kita lihat dulu kata jangan, ya. Jangan itu kalau bahasa Jawanya sayur ya, Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Tapi kalau dalam bahasa Alkitab itu jangan itu menggunakan kata me. Bukan mi, kalau mi itu saya, tapi me. Me itu dalam bahasa Yunaninya itu adalah sebuah larangan. Ya, misalnya sekali-kali jangan, tidak ada ruang, tidak ada waktu. Ya, itu me, tidak ada ruang, tidak ada waktu. Jadi jangan kasih kesempatan. Itu arti kata jangan. Bapak Ibu Saudara-saudara atau teman-teman sekalian, namanya anak kecil itu ya, saya berapa kali lihat, jangan naik-naik pagar. Semakin kita bilang jangan, dia makin naik lebih tinggi lagi ya. Yo, ini saudara-saudara ya. Kalau anak kecil itu dibilang jangan naik tempat tidur, dia naik tempat tidur. Jangan naik motor, dia naik motor. Jangan digas motornya, digas motornya. Ini anak kecil, Bapak Ibu Saudara-saudara. Makanya kalau Kristennya anak kecil, makin dilarang makin sip. Ya, anak muda itu ya, anak muda yang masih anak kecil, jangan berpegangan tangan, makin dipegang tangannya, bukan hanya tangannya, kakinya juga dipegang, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, jangan dicium, bukan hanya dicium, lebih dari dicium, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, ngeri ya. Ini kata jangan ini artinya larangan. Larangan itu, teman-teman sekalian, kalau dilakukan itu berkatnya luar biasa. Jangan melanggar lampu merah. Coba langgar lampu merah. Oh dia, teman-teman, dia bisa tabrakan. Ya, coba kita tidak pakai helm di kota sana, ya ditangkap polisi, nggak berkat. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan larangan itu, kita mendapatkan berkat. Berkatnya yaitu, ya, berkatnya yaitu kita selamat,
kita aman-aman aja. Nah, next ya, next. Kemudian di sini ada kata janganlah kamu menjadi serupa. Ya, nih kata serupa ini, yang ini. Kata serupa itu dalam bahasa aslinya itu sistematiso. Ya, sistematiso. Itu artinya dikonform. Dikonform itu teman-teman sekalian artinya adalah di sini saya menerjemahkan sini ya, menyesuaikan diri. Ya. Jadi bahasa aslinya itu artinya menyesuaikan diri. Janganlah kamu menyesuaikan diri. Coba next. Nah, dalam terjemahan lain menurut bahasa aslinya menyesuaikan diri itu membiasakan, menyesuaikan, menyadur, merubah, menyesuaikan diri. Teman-teman tahu adaptor ya? Ini kita pakai adaptor nih. Ini sebenarnya kan cuma 12 volt. Dia pakai adaptor, kita masukkan ke dalam listrik 220 volt. Jadi 220 volt diubah menjadi 12 volt. Itu yang namanya adaptor. Mengubah arus yang 220 menjadi 12. Ya, diubah arusnya. Ini kan banyak nih orang Kristen yang adaptnya ya. Yang tadinya itu kalau misalnya standarnya saya tidak mau mencuri, tapi kemudian di kantor ada bonus-bonus yang kelebihan, gajinya yang tadinya 3 juta dikasihnya 3.200.000, tambah aja 200-nya. Ini dia mengkonvert atau mengimport dari 220 ke 12 volt, jadi turun kualitasnya. Teman-teman sekalian, ini adaptor, ini menyesuaikan diri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, teman-teman sekalian, orang itu mudah sekali menyesuaikan diri. Ya, mudah sekali orang menyesuaikan diri. Kalau di dalam lingkungan yang baik, dia akan menyesuaikan diri dengan baik. Tapi kalau di dalam lingkungan yang buruk, anak muda itu juga dapat menyesuaikan diri dengan baik. Bayangin ya, di lingkungan buruk dia dapat menyesuaikan diri dengan baik. Coba kita lihat nextnya. Apa nih? Gambar apa nih? Bunglon. Teman-teman tahu ya, bunglon itu melihatnya di mana? Di pohon. Kalau dia di kayu dia warnanya coklat. Ya. Kalau dia di daun warnanya hijau. Ya. Kalau dia ada di hatimu merah, soalnya kamu habis diputusin. Ya. Kalau dia ada di ini, dia bisa warna hitam. Teman-teman sekalian, yang namanya pohon atau serupa itu diibaratkan seperti bunglon. Yang kalau dia ada di tempat hijau, dia menjadi hijau. Kalau dia ada di tempat yang biru, dia akan menjadi biru. Tapi di sini larangannya, jangan kamu adaptasikan dirimu dengan dunia ini. Ya, itu kan firman Tuhan gitu kan. Jangan kamu serupa dengan dunia ini. Jangan kamu adaptasikan dirimu dengan dunia ini. Nanti teganganmu yang 220 volt jadi 12 volt. Nanti kamu yang hidup di dalam kesucian jadi gak suci lagi. Kenapa? Karena kamu adaptasikan dirimu. Gitu. Karena kita menurunkan kualitas kita, mengadaptasikan dengan lingkungan kita. Ya, kalau kita di sekolah, ya kita dengan teman-teman yang malas, lalu kita bermalas-malasan. Ya udah, kita jadi seperti teman kita. Ya, ini yang namanya seperti bunglon. Kita mengadaptasikan diri kita dengan hal-hal yang buruk. Ingat loh, dunia itu kan selalu diidentikan dengan yang buruk. Makanya kan dikatakan jangan menyesuaikan diri dengan dunia. Teman-teman sekalian, dengan dunia, bandingannya dengan dunia, bukan kita jangan berteman dengan orang-orang pintar, enggak, dengan dunia, karena dunia ini sudah merusak, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Janganlah, saya terjemahkan gini, janganlah kamu menjadi atau mengadaptasikan dirimu dengan dunia ini, tetapi ada kata apa?
Halo, masih ngantuk? Tetapi berubahlah. Nah, next ya, berubahlah ini menggunakan kata metamorphose. Teman-teman semua pernah belajar biologi ya? Ada yang belum? Ada yang belum? Nanti belajar ya. Di dalam dunia biologi itu ada yang namanya metamorfosis. Ya, metamorfosis itu dalam kamus adalah perubahan bentuk dari sesuatu yang sederhana kepada sesuatu yang lebih sempurna atau lebih kompleks. Ya, perubahan dari sesuatu yang sederhana kepada sesuatu yang lebih kompleks, sempurna. Nah, teman-teman, ini coba kita baca. Sudah ya, saya sudah baca ya berarti ya. Oh, belum baca. Perubahan dari sesuatu yang simple menjadi ke bentuk yang kompleks. Biasanya teman-teman yang sudah belajar biologi, biasanya metamorfosis ini contoh binatangnya apa? Oke, kita lihat gambarnya. Next. Lihat siklusnya. Siklusnya dari mana? Dari telur, ulat, kepompong menjadi kupu-kupu. Siklusnya dari mana? Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Siklusnya ya, kan dari sesuatu yang sederhana, simple menjadi sesuatu yang sempurna. Teman-teman, metamorfosis ini nggak akan jadi metamorfosis kalau terbalik. Siapa yang suruh ganti? Terbalik ya, dari kupu-kupu menjadi kepompong, menjadi ulat, menjadi telur. Itu kalau dibalik siklusnya, itu bukan metamorfosis, itu bukan perubahan. Metamorfosis kan artinya perubahan, itu bukan perubahan. Tapi perubahan itu, misalnya gini, saya habis ikut KKR, tiba-tiba saya langsung jadi baik, saya langsung jadi seperti Rasul Paulus. Nggak perlu begitu. Kalau misalnya tiba-tiba besok saya seperti Rasul Paulus, saya akan terbalikkan siklus metamorfosis. Besok saya seperti Paulus, besoknya saya seperti Yudas, gitu. Besoknya saya seperti penjahat di sebelah Yesus. Terus siklusnya terbalik dari baik menjadi buruk. Coba teman-teman kalau misalnya hari ini atau hari kemarin 30 hari yang lalu teman-teman baik, sering rajin ke gereja, lama-lama teman-teman jadi jarang ke gereja, itu siklus metamorfosisnya terbalik dalam hidup teman-teman. Ya, siklusnya itu dari telur hari ini mungkin ibadah mulai jam 1, saya datangnya jam 1.15. Nanti bulan depan saya datang jam 1.10. Bulan depannya lagi saya datang jam 1:05. Bulan depannya lagi saya datang jam 1. Itu perubahan yang siklusnya itu metamorfosis. Sedikit demi sedikit, tetapi ke arah yang kompleks, teman-teman. Tetapi ke arah yang kompleks. Tetapi ingat, teman-teman, berubah. Tapi kalau kita diam aja, saya nggak mau saya nggak mau mencoba metode yang baru. Saya itu dari dulu seperti ini. Saya itu dari dulu seperti ini. Saya nggak mau berubah. Ya, coba next ya, next. Kalau penyembahan kita pada Tuhan di ibadah menggebu-gebu, kita melayani Tuhan tiap minggu, tetapi tidak ada pertumbuhan di hidup kita, itu sama aja sandiwara. Ya, teman-teman datang lompat-lompat kayak tadi, ya, wah, teng, 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 teng. Bilangnya kakak, falas om suaranya, iya terima kasih, kok saya falas, ya. Teman-teman lompat, setiap minggu teman-teman lompat, tepuk tangan datang, terus di hidup kalian tuh nggak ada pertumbuhan, itu kalau tuh datang sandiwara, bener. Itu nol besar itu sama kayak saya anak SD datang ke ayah saya, Pak, terima kasih ya, selama ini sudah biayai saya dari kelas 1 sampai kelas 6. Terima kasih sudah kasih saya motor antar jemput saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih selama saya sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6, Papa sudah kasih saya uang jajan terbaik. Ya. Kamu naik kelas nak? Enggak. Loh, terima kasih, tapi kita nggak naik kelas. Teman-teman,
Tiap hari kita memuji menyembah Tuhan, tiap hari Minggu kita angkat memuji Tuhan, kita nangis. Tapi kalau dalam hidup kita itu nggak ada pertumbuhan. Pertumbuhan ini apa? Perubahan yang metamorfosis sedikit demi sedikit. Ingat loh, ke arah kesempurnaan. Kesempurnaan itu adalah milik Allah, betul Allah. Yang ada ya. Kesempurnaan itu milik firman Tuhan, milik Allah, teman-teman. Jadi kalau semakin hari hidup kita semakin seperti Yesus, itu berarti kita mengalami perubahan yang sempurna. Ya, gak perlu langsung berubah baik, gak perlu langsung berubah. Saya harus jadi Albert Einstein, gak perlu, teman-teman. Ya, IP-nya 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, 30 lulus sudah semesternya kan sampai 6 aja ya teman-teman ya. Nah, coba lihat. Next. Nomor 2, perubahan itu benar-benar berubah bentuk. Ya, metamorfosis itu benar-benar berubah bentuk loh. Dari apa? Dari apa ini gambarnya? Dari ulat menjadi ulat itu lihat kakinya berapa ya? 1, 2, 3 hitung sendiri nanti di rumah cari ulat hitung sendiri kakinya. Matanya, badannya panjang, jelek, ya. Terus menjadi kupu-kupu yang indah, ada antenanya, kakinya cuma 4 atau cuma 2. Dilihat dari sisi manapun, perubahan metamorfosis ini perubahannya benar-benar berubah total. Ya, makanya firman Tuhan bilang sekarang kamu bukan manusia lagi, manusia baru yang diperbarui oleh Tuhan. Ya, perubahannya lihat ini. Dari ulat itu saya baca di Google. Soalnya saya mau cari informasi di mana, ensiklopedia saya nggak punya. Saya cari di Google. Kalau ulat itu jadi ulat, dia kerjanya cuma makan. Ya, dia makan banyak. Itu pun makannya hanya di tempat dia, misalnya telurnya di mana ditaruh, dia makan di situ terus. Paling makan di daerahnya situ saja. Ya, dia makan aja terus kerjaannya. Rusak daunnya, rusak pohonnya, berubah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu ini bilangnya membantu penyerbukan. Ya, dari sesuatu yang merugikan menjadi sesuatu yang berguna, menjadi sesuatu yang menguntungkan orang lain. Nah, teman-teman, kalau kita itu mau jadi anak Tuhan, kita setiap hari kita harus mengalami perubahan ke arah yang sempurna. Ya teman-teman, coba next. Ini gambar apa nih? Gambar apa nih? Iya, gambar ular ini ya. Ini bukan hanya next lagi. Tuh, singa. Teman-teman pernah lihat singa kecil nggak? Apa macan lah? Ini apa nih? Harimau ya. Teman-teman pernah lihat harimau kecil? Nggak pernah lihat kalian? Nggak pernah ke Batu kalian? Gini loh. Saya sebenarnya mau ajakin, tapi kan teman-teman kan punya handphone kan, lihat di YouTube gitu loh. Gini loh, di YouTube gampang ya. Singa kecil itu ya dari kecil ya bentuknya kayak macan, kayak singa. Kalau harimau ya kayak harimau. Kalau anjing ya dari kecil ya kayak anjing, ya mirip-mirip besarnya. Ya kalau Pak Daniel runtuh kali ya dari kecil. Kalau dilihat fotonya ya bentuknya tangannya 2, kakinya 2, hidungnya 2. Cuma perbedaannya hanya di dompet aja. Waktu kecil ada uangnya, sekarang ada uangnya gitu ya, teman-teman. Loh, ular itu dia cuma ganti kulit. Ya, dia ganti kulit, warnanya jadi hijau. Yang Tuhan mau itu bukan perubahan yang cuma berubah bentuknya saja berubah, atau berubah kulit, dari luarnya saja kita berubah. Kelihatannya dari luar itu kita baik-baik saja, kelihatannya kita datang ke gereja rapi-rapi saja, tapi hatinya tidak diubahkan. Hatinya penuh kebencian, senggol kawan. Coba lihat Rosi itu, kerja dia sekarang di Tugu Malang. Cari muka itu. Kalau datang ke gereja mau menyembah Tuhan, ya, coba lihat burut itu. Coba lihat burut itu. Baru dia tutup motor. Kita minta itu, renge-renge itu minta motor. Loh, ini mau datang ke gereja atau menyembah Tuhan atau mau gosip, teman-teman?
Enggak om, saya nggak ngomong bisi-bisi om, tapi WA. Coba lihat itu, Om Samuel, lihat di perutnya, besar kan itu. Teman-teman, saya tahu di belakang itu ngomongi saya tahu teman-teman. Saya ngerasa itu, belakang itu pada ngomongi saya itu, teman-teman. Enggak, ini contoh, saya nggak nunggu bapak-bapak yang di belakang, enggak. Maksudnya contoh gitu loh. Perubahan itu bukan hanya perubahan yang ada di luar, bukan hanya perubahan bentuknya makin besar, umurnya makin 28, 29, 30, bukan hanya itu. Tetapi perubahan itu dari dalam diri kita. Coba ya, next. Apa yang berubah? Saya baca lagi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Budi bukan ini ibu Budi, ini bapak Budi bukan ya. Budi itu dalam bahasa Yunani-nya itu nous, artinya itu mindset. Mindset itu artinya pola pikir. Ya, pola pikir. Coba kita lihat terjemahannya bahasa Indonesia sehari-hari. Biasanya sekolah Alkitab Batu, BJ itu suka terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, nih, janganlah ikuti norma-norma dunia ini, biarkanlah Allah membuat pribadimu. Itu terjemahan bahasa Alkitab, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, menerjemahkan kata nous atau kata budi itu menjadi pribadimu. Pribadi ini menyangkut karakter, sifat, kelakuan kita, apa yang kita lakukan sehari-hari itu pribadi kita. Itu yang harus kita ubah, teman-teman. Pola pikir itu nggak gampang loh ubah. Contoh ya, saya itu dari kecil makannya itu daging, karena memang saya ini kan dari marga Jawa, Panjaitan, berarti kan bukan orang Jawa ya teman-teman ya. Itu dari kecil itu saya dikasih makan daging anjing, dikasih makan daging babi. Lalu tahun 2001 saya masuk sekolah teologi ya. Kalau sekarang mungkin susah ya sekolah teologi itu makannya, tapi dulu lebih susah lagi guys. Iya, dulu lebih susah lagi. Makannya itu nasi, kacang panjang sama telur diorak-arik. Itu saya sampai kurus. Bayangin ukuran badan saya sekarang. Ya, tadi saya cari celana ukurannya 44. Ngeri. Dulu celananya itu 27. Saking kurusnya, susah makan. Kenapa? Pola pikir saya, mindset saya itu belum diubah. Makan itu adalah nasi sama daging, atau terbalik, daging sama nasi. Tapi ketika masuk sekolah teologi ya, itu makannya nasi sama sayur. Sayur ikannya telur. Telur itu namanya iwa, teman-teman, dulu itu. Ya, sampai sekarang ya telur ya namanya iwa. Nasi, sayur, telur. Kita nggak boleh keluar dari kampus. Ya ampun. Bayangin sampai kurus. 1 tahun ya berlalu, saya masih kurus karena susah makan. Lalu saya praktek. Di praktek itu, saya prakteknya itu di desa Arjosari, Kedungwaru, dekat Blitar sana. Di desa, dia bilang begini, Bang Sem, kalau Bang Sem makannya milih-milih, mendingan Bang Sem nggak usah jadi hamba Tuhan. Itu tersinggung itu bapak namanya Bapak Mansulian, itu tersinggung gara-gara saya susah makan. Itu tuh makannya di sana sayur tewel, nasi empok. Hello, saya nggak bisa makan nasi empok guys. Gitu. Saya makan itu, akhirnya sampai waktu dibilang kalau nggak bisa makan semua yang harus dimakan di Jawa ini, mendingan gak usah jadi hamba Tuhan bangsa. Minggu depan saya paksakan makan. Sampai sekarang saya itu makan nasi, tahu, tempe, kecambah, ya, wortel. Itu saya bisa. Iya. Itu di Madura itu makannya nasi, sayur-sayuran, bumbunya bawang putih bisa. Kenapa? Hanya karena kita itu harus mengubah pikiran kita, nous kita, mindset kita. Saya, ya teman-teman, saya mau buktikan sama teman-teman kalau mindset itu bisa diubah. Saya ini orangnya kidal. Ya semua orang tahu saya ini kidal, main
main bulu tangkis kidal, megang handphone kidal, main apa saja kidal. Ya. Tapi ada satu yang saya melakukan dengan anak-anak, menulis. Karena waktu kecil itu Pak Guru itu, ayo tangan yang manis, tarik tangan yang manis, ayo tangan yang manis. Saya takut sampai kelas 1 sampai kelas 6 saya nulis pakai tangan yang manis, berusaha dengan keras karena takut dipukul. Sampai sekarang saya nulis dengan tangan yang manis. Kan berarti mindset bisa diubah kan? Bisa. Teman-teman tahu nggak bangsa Israel waktu keluar dari perbudakan tanah Mesir, ya keluar, ya terus mengalami kesulitan, haus. Lebih baik kami mati di sana itu di Mesir itu daripada kami mati di sini kehausan. Dikasih Tuhan, dibuat air sama Tuhan, airnya manis. Terus ke sana lagi, lapar, lebih baik mati. Itu mindsetnya budak itu. Lebih baik kami mati wes daripada di sini kelaparan. Tuhan kasih roti, Tuhan kasih daging, ya. Di mana saja dikasih Tuhan apa saja, tetap mindsetnya itu mindset budak. Sampai terakhir, ya di ujung ubun emosinya Musa itu ketika Musa ngambil peraturan Tuhan di atas gunung, mereka nggak tahan menunggu. Akhirnya mindset budaknya keluar lagi. Ayo kita buat patung lembu emas, mana antingmu, mana semua, kumpulkan di sini. Ayo kita sembah. Teman-teman, ini mindset budak, nggak bisa diubah. Teman-teman, kita ini semua bisa berubah. Kita ini semua manusia, ya. Misalnya teman-teman tahu, saya kemarin, ya teman-teman tahu saya bangun pastori di Arjoyoso. Saya itu nggak bisa bangunan, saya nggak suka bangunan juga, beneran. Terus suatu ketika Pak Yo bilang, alah masa batu bata nyemen aja nggak bisa, alah masa gergaji itu aja nggak bisa. Itu ketika Pak Jun sama Pak Yo itu kan yang ngerjakan rumah pulang, terus saya latihan gergaji di rumah itu. Saya gergaji dewe, nyemen dewe, semua bisa kok, bisa diubah. Saya nggak suka, tapi bisa. Ya, cuma masalahnya kita ini mau apa enggak, bukan bisa apa enggak, mau apa enggak kita diubahkan, ya kan? Mau apa enggak kita berubah. Kalau kita nggak mau ya sudah selesai sampai di situ, kita nggak akan pernah bisa mengubah yang namanya mindset. Tapi kalau kita mau berusaha dengan keras sesuai dengan firman Tuhan, kelakuan kita akan berubah sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Coba next. Cepat sekali. Ngantuk ya teman-teman sama operatornya. Ubah pikiranmu dan kau akan dapat mengubah duniamu. Norman Vincent Peale. Ya, kali ini saya bisa bahasa Inggris teman-teman. Saya baca tadi 5 kali di rumah. Saya latihan. Hal ini karena berawal dari cara pandang kita dapat mengubah banyak hal. Kalau kita mengubah pikiran kita itu tadi apa? Pikiran kita itu apa? Hidup kita nih ya. Kita ubah gaya hidup kita, maka kita akan bisa mengubah dunia kita. Ya teman-teman, coba next. Mindset yang mana? Mindset yang bagaimana yang harus kita ubah? Saya baca lagi ya. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, mindset yang bagaimana? Yang bisa membedakan mana kehendak Allah dan yang berkenan kepada Allah. Salah seorang murid ketiga baca Kolose 3 ayat 1 dengan suara yang nyaring. Dimulai dari sekarang. Itu kalau masih dilakukan kepada Yesus, carilah perkara yang di atas masih kepada di sebelah Allah. Kolose 3 ayat kedua. Baca lagi orang yang sama. Pikirkanlah perkara yang di atas yang Ya, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Nah, teman-teman, mindset yang bagaimana? Mindset yang sesuai dengan perkara-perkara yang di atas. Artinya adalah sesuai dengan firman Tuhan. Jangan tiap hari berpikir itu bagaimana ya saya bisa hari ini mendapatkan uang yang banyak.
sampai kita nggak berpikir mengenai kasih, kita nggak berpikir mengenai buah-buah roh, kita nggak berpikir bagaimana kita melakukan hal yang baik, sampai segala sesuatu kita tidak pernah pikirkan yang namanya firman Tuhan. Teman-teman, kalau kelakuan kita jauh dari firman Tuhan, percaya teman-teman, suatu saat kita tidak akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Suatu saat kita tidak akan diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau kita itu dekat dengan firman Tuhan, kita mengubah pribadi kita sesuai dengan firman Tuhan, kita dekat dengan berkat Tuhan. Amin. Kita dekat dengan berkat Tuhan. Kemarin saya pelayanan di Sedayu, saya sampaikan begini. Banyak dari kita itu hafal firman Tuhan. Ya. Banyak dari kita itu tahu kebenaran. Apalagi kalau anak-anak sekolah teologi ya, anak sekolah kitab, tiap hari belajar Alkitab. Banyak yang hafal, bahkan khatam. Kejadian 1 sampai kejadian paling akhir hafal semuanya. Ada orang yang kayak gitu. Mazmur hafal ada. Tapi teman-teman, tidak banyak orang yang hidup di dalam kebenaran. Ya. Banyak orang tahu menghafal firman Tuhan, tapi nggak banyak orang yang hidup dalam firman Tuhan. Ini yang dicari oleh Tuhan. Tuhan nyarinya itu orang-orang yang hidup dalam firman Tuhan, yaitu perkara-perkara yang di atas. Jadi mindset kita itu harus diubah. Kalau kita kerja, misalnya Joni ini kerja, pagi siang malam dia kerja, terus dia menghasilkan uang, terus uangnya ini cuma untuk dipakai untuk kepentingan dirinya sendiri, dia nggak akan bahagia. Kenapa? Karena dia nggak mikirkan perkara-perkara di atas. Ini contoh ya, bukannya Joni kayak gini. Joni, saya percaya Joni ini itu orang dunia yang begini. Ya. Jangan minta WA-nya ya. Gitu. Ini misal. Jadi kalau misalnya Joni ini kerja, terus dia ini nggak mikirkan perkara-perkara di atas, ya sudah, dia hanya kerja tiap hari, kerja, nggak mikirin apa yang akan saya lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Oke, teman-teman sekalian, kita ini masih muda ya, masih muda. Kita ini kadang sering hilaf, ya enggak? Ya enggak? Yang tua aja kadang sering hilaf, apalagi yang masih muda, ya teman-teman. Jadi saya mau mengatakan kepada kita, ayo kita baca lagi Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. 3, buka kitabnya, Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. 3, 2, 1. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke, saya terjemahkan lagi sesuai dengan pembahasan kita. Janganlah kamu mengadaptasikan dirimu dengan dunia, ya, tetapi bermetamorfosislah, ya, perubahan yang dari menuju simple ke yang sempurna. Bermetamorfosislah oleh pembaharuan karaktermu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Teman-teman, kalau kita sudah bisa berubah pribadi kita menjadi yang lebih baik, maka suatu saat nanti Tuhan akan pakai kita menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Amin. Sampai di sini yang mau dipakai oleh Tuhan menjangkau jiwa-jiwa. Berbuat semua. Berbuat semua, guys. Ya. Saya berharap kita semua yang ada di ruangan ini berubah semakin hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Dan kita komen musik untuk naik. Mari kita bangkit berdiri.